Saya pernah ketemu ya orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala, terus bilang ke saya, kamu tahu apa tentang agama, katanya. Habis saya, padahal dalam batin saya, aku sudah diundang ceramah ribuan kali. Habis sama sekali itu udah langsung. Kamu tahu apa tentang agama? Kalau yang dimaksud agama itu adalah pengalaman rohani di hadapan Allah Ta'ala, ya saya nggak tahu apa-apa memang. Nggak. Tapi kalau cuma baca kitab hikam, menjelaskan kitab burda, ya bisa. Tapi ketika dia hadapan orang seperti itu, kamu tahu apa tentang agama? Runtuh keseluruhan diri saya. Bangunan intelektualitas saya hancur di situ. Sudah, makanya di hadapan orang seperti itu sama seperti di hadapan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dah, diam saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah menurut Husain Nasr dan nggak usah. Diam saja, lebih selamat. Habis, diam saya, dunduk. Padahal waktu saya dibilangi seperti itu, kemana-mana saya bawa kitab kuning loh di tas saya. Saya bawa kitab loh. Termasuk kitab-kitab yang jarang dikaji di pondok-pondok saya bawa itu. Ternyata hancur lebur berantakan di hadapan orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala. Hancur berantakan. Oke, sebagai kedudukan tertinggi. Terus berikutnya, Kanjeng Rasul itu sebagai apa? Sebagai telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu bisa kita artikan secara harfiah ya. Yaitu apa? Sebuah danau yang sangat agung dan suci di akhirat, yang ketika orang meminum seteguk dari danau itu, dari telaga itu, selamanya tidak akan pernah merasakan dahaga. Tapi ini juga bisa dipahami secara filosofis, secara simbolik, yaitu ketika kita sudah mencecap nikmatnya rohani Kanjeng Rasul, maka kita tidak akan pernah membutuhkan apapun di luar itu. Sama ya dengan orang yang sudah menikmati Allah Ta'ala. Apakah masih ada kenikmatan yang perlu diburu? Tidak ada. Tidak ada. Ma wara Allah marma, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab tafsirnya. Tidak ada tujuan apapun setelah Allah. Bahkan kata-kata setelah itu terlarang untuk dipakai dan disandarkan kepada Allah. Masa ada setelah Allah? Enggak ada. Allah itu paling akhirnya akhir kok. Sebagaimana juga Allah paling awalnya awal. Jadi tidak bisa dikatakan di luar Allah. Enggak mungkin bisa dikatakan. Apa ada yang lebih luar? Yang lebih luas itu tidak ada kok. Gitu loh. Jadi berarti apa? Ada lapis-lapis derajat keilahian yang telah digapai oleh Kanjeng Rasul itu. Karena itu orang yang kita kenal sebagai paling kredibel di dalam kalangan kaum sufi, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, itu gugur di hadapan kemegahan rohani Kanjeng Rasul. Saya pernah membaca pengakuan Syekh Abu Yazid ya di dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan begini, aku menyelam di samudra ketauhidan dan dari jarak yang jauh aku menyaksikan cahaya rohani Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang membentang antara aku dengan beliau adalah 1000 tabir. 1000 tabir. Yang ketika aku berusaha untuk merobek satu tabir saja, aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi ya, padahal kita tahu di dalam dunia tasawuf, Syekh Abu Yazid ini sudah paling jago loh. Paling jago. Pengalaman-pengalaman rohani beliau itu melahirkan kalimat-kalimat yang kontroversial. Di antara kalimat itu adalah ilahi milki a'zamu min milkik, ilahi ta'atukali a'zamu min ta'ati laka. Jadi ya, yang pertama, Tuhanku, apa yang ku miliki lebih agung ketimbang apa yang engkau miliki. Bagaimana mungkin tidak? Aku memiliki engkau dan engkau adalah segala-galanya, sementara engkau hanya memiliki aku, dan aku ini bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhanku,
patuhmu kepadaku jauh lebih agung ketimbang patuhku kepadamu. Hebat loh. Bagaimana kok bisa patuhnya Allah Ta'ala lebih agung? Loh iya, wong kalau tidak karena Allah Ta'ala mendekat kepada kita, tidak ada satupun di antara kita bisa mendekat kepada Allah. Kalau tidak karena Allah yang lebih dulu cinta kepada kita, mana mungkin kita manusia bisa mencintai hadiratnya? Cinta kita hanyalah meniru salah satu sifatnya saja, yaitu sifat cinta. Makanya ya, Allah yang lebih dulu sholat kepada kita, baru kita sholat kepada Allah. Itu dalam konteks tafsirnya Ibnu Arabi, huwallazi yusolli alaikum. Yang di dalam kebanyakan tafsir disebutkan huwallazi yusolli, dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kalian. Tapi bagi Ibnu Arabi, kata-kata yusolli itu dimaknai telanjang. Dialah Allah yang pertama kali sholat kepada kalian, baru kalian merangkak tertatih-tatih belajar sholat menghadapkan diri kepada hadiratnya. Kalau tidak seperti itu, nggak bisa. Mana mungkin, kata Maulana Rumi, ada orang khusyuk bertawaf mengitari Ka'bah itu, kalau tidak ditemani oleh Allah ketika bertawaf, mana mungkin ada. Mana mungkin ada orang khusyuk nikmat ketika bersolat, kalau di saat sholat tidak ditemani Allah Ta'ala, mana mungkin? Nggak mungkin ada. Gitu loh. Jadi betapa Allah Ta'ala itu terlibat di dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Jadi secara hakiki Allah yang terlibat, tapi kemudian menggunakan Kanjeng Rasul, sehingga setiap kebaikan itu disebut sebagai jasanya Kanjeng Rasul. Jadi tugas kita di sini bukan untuk kagum terhadap adanya kemampuan kita, tapi kagum terhadap tingginya derajat Kanjeng Rasul itu. Terus kagum. Ternyata segala sesuatu memiliki hubungan kausalitas spiritual dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu akan tampak bagi kita betapa pentingnya ma'rifatul Rasul itu sama sebanding dengan pentingnya ma'rifatullah. Hebat loh ya, ini nggak ada limitnya, nggak ada batasnya Kanjeng Rasul itu. Kita tidak mungkin akan sampai kepada batas tepi kenikmatan mencecap rohani Kanjeng Rasul, nggak mungkin.